wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Baik, man yurid an yaqra? Siapa yang mau baca? Boleh, silakan bebas. Bismillah. Kitab kuning ya ini. Ya, siapa? Naba. La tatanafasu fi syarabi. Sarang sama atina, Ustaz? Sama atina. Ini apa? Oh. Janganlah bernapas. Kalau janganlah berarti madzum. Nah, ini. Bernapas. Disukunkan ya ujungnya ya. Janganlah apa? Janganlah bernapas pada minuman. Janganlah bernapas ketika minum. Ya. Tidak boleh bernapas ketika minum. Lanjut. An Abdullah bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha, melarang ayatanafasa, bernapas, fil ina'i, di dalam bejana, auyan fukhofihi, atau meniupnya di bejananya. Ya, terus makna hadisi, makna dari hadis. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Yu'allimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu wasalami. Oh, wasallama. Apalah, alhamdulillah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ummata, kepada umatnya, adab al-islamiyati, Islam. Naat al-islamiyata. Al-islamiyata ya. Wa min dzalika tariqatul hasanatu fi syurbi. Termasuk di dalamnya adalah cara yang baik dalam meminum. Faqad naha an nafhi fis sarabi wa an tanaffusi fihi. Dan sungguh beliau melarang meniup ke dalam minuman dan bernapas di dalamnya. Bukan ke dalam minuman. Bukan meniup ke dalam minuman. Bukan begini. Meniup ketika minum. Terus? Wa dzalika li'annahu qad yakhruju min ladzi yashrabu syai'un. Karena bisa jadi ada sesuatu yang keluar dari orang yang minum. Ya, dia minum. Ya ja'alu may yashrabu ba'dahu yakrahu syaraba wal ina'u. Karoha yakrihu. Yakrihu. Nah, karoha yakrihu. Yakrihu. Atau apa namanya? Ya, karoha yakrihu di sini. Yakrihu asyaraba. Asyaraba wal ina'a. Yang membuat orang lain merasa tidak nyaman untuk minum dari bejana tersebut setelahnya. Wali annahu, selain itu, qad yahdusu min nafhi tanaffusu bis syarabi ma tanaffusi ya. Iya. Tanaffusi bis syarabi ma yadurru. Ini wa mungkin ya. Ini wa. Nah, mungkin wa. Binan nafhi wa tanaffusi bis syarabi, terus bis syarabi.
mayadurru syihata. Sihata. Bernapas ke dalam minuman bisa menyebabkan hal-hal yang merugikan kesehatan. Iya, sip. La tatanafas fi syarabi. Jangan bernapas ketika apa? Ketika minum, bukan janganlah bernapas pada minuman atau iya atau pada minuman. Bukan seperti itu. Jadi jangan, tidak boleh bernapas ketika minum ya. Baik, ini la-nya la apa? Nahi. La nahiyah ya. Ini mohon maaf bicara saya kurang lancar karena sedang sariawan ya. Terlalu banyak makan gulai. Akhir-akhir ini makan gulai ya. Alhamdulillah. Harus disyukuri. La tatanafas fis syarabi. Jangan bernapas ketika sedang minum. Ya. Jadi kalau kita kegacauan, kita disuguhi lemon teh panas, nah jangan ditiup-tiup ya. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhumah, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Coba lihat ya. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhumah. Jadi siapa Abdullah itu? Adalah anaknya Abbas. Ini kenapa alifnya dibuang? Coba. Karena bapak kandung. Jadi dimudofkan kepada bapak kandung. Jadi Abbas itu adalah bapak kandungnya siapa? Abdullah. Ya, Abdullah ibnu Abbas. Jadi dari Abdullah ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha. Apa arti naha? Melarang. Naha itu melarang. Naha itu bukan apa. Naha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Coba mana isim innanya, mana khobar innanya? Nabiya. Isim innanya mana? Nabiya. Nah, isim innanya adalah an-nabiyya. Ini adalah isim inna. Mana khobar innanya? Naha. Ini adalah khobar innanya. Jenisnya adalah khobar inna. Bentuknya jumlah fi'il ya. Nanti jilid 3 ya, tapi sengaja dari sekarang harus dikenalkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an ya tanafasa. Sudah kita pelajari bahwa kalau ada an, fi'il mudhari'nya jadi mansub ya. Fi'il ina'i madzur karena ada harfu jar fi. Au yanfakhu fihi. Kenapa yanfakhu di sana? Nah, karena dia maktub ke yatanafas. Jadi dia maktubnya ke yatanafas. Jadi Nabi SAW melarang bernapas di bejana atau meniup bejana, gitu. Wawadahan. Jadi bukan hanya gelas, tapi apapun itu yang bisa dipakai makan atau minum, jangan bernapas di sana atau niup-niup di sana karena lapar misalnya, atau karena haus. Oke. Hadisnya cuman pendek ya segitu ya. Sekarang kita lihat makna al-hadisi. Al-hadisi kenapa majlur? Karena dia jadi mudhof ilaih. Oke. Coba lihat di sini. Yu'allimu an-nabi. An-nabi kenapa dia marfu? Karena dia jadi fa'il. Mana fi'ilnya? Yu'allimu. Nanti jilid 3 akhir. Bab 16 atau bab 17, pokoknya di akhir-akhir kita belajar fi'il wajan fa'ala yufa'ilu. Oke, sebentar ya.
Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha nabiyya ba'dah amma ba'd. Sholli wa yassir amri. Kita lanjutkan materi kita tentang Islam tanpa sesat. Langsung merujuk kepada al-farq bainal ini bukan kitab-kitab yang lainnya yang Nah, baik. Jadi kata atau lafad an-nabi di sana dia jadi fa'il. Catatan, fi'il yu'alimu itu maf'ul bihnya harus ada 2. Pasti tuh. Maf'ul bihnya harus ada 2. Sekarang coba lihat mana maf'ul bih pertama, mana maf'ul bih yang kedua. Al-amata. Hmm? Al-amata. Yu'allimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ummatal adabal islamiyata. Mana maf'ul bih awal, mana maf'ul bih tsani? Al-amata. Wasalam maf'ul bih awal. Mana maf'ul bih awalnya? Ummata. Ini adalah maf'ul bih pertamanya. Mana maf'ul bih yang keduanya? Al-adab. Nah, ini yang keduanya. Adapun al-islamiyah itu naat dari al-adab. Jadi gimana menerjemahkannya? Mana hadis itu adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin adab-adab Islam itu. Jadi umat di sana itu maksudnya adab kaum muslimin. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin apa? Adab-adab Islam. Wa min dzalika, di antara yang menjadi adabnya itu adalah di antara yang Nabi ajarkan itu at-tariqatu al-hasanatu fi syurbi. Fi syurbi. Di antaranya adalah cara baik perihal minum. Gitu. Cara yang baik apa? Minum. Ketika minum ya. Nanti kita belajar min dzalika itu khabarnya. Nah, mubtadanya mana? At-tariqatu. Jadi mubtadanya muakhar. Nanti ya jilid 3. Terus faqad naha anit apa? Nafkhi fi syarabi. Apa artinya? Dan sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang meniup ketika minum. Wa anil tanaffusi fihi, dan melarang apa? Bernapas. Nah, kenapa katanya ya? Wa dzalika li'annahu qad yakhruju minal ladzi yashrabu syai'un. Terus yaj'alu man yashrabu ba'dahu yakrihu, atau apa? Kariha yakrohu ya afwan. Yakrohu asyaraba wal ina. Ina ya. Coba lihat. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang tadi ya bernapas meniup ketika minum dan bernapas. Wadzalika, hal itu disebabkan li'annahu qad yakhruju minal ladzi yashrabu syai'un. Apa artinya? Karena hal itu terkadang bisa keluar dari orang yang minum itu syai'un, sesuatu. Nah, syai'un di sana ya jadi apa? Khobar. Kalau khobar mana mubtadanya? Tanggung jawab napa?
Kalau khabar mana mubtada'nya? Yo sepada ramai. Kang Isan. Rada sieun itu jaketna. Iris. Seperti Dilan. Yang ini Sayun. Kenapa Sayun di sana marfu? Fa'il. Kalau fa'il mana fi'ilnya? Hah? Ya, rujuk, betul ya. Jadi jangan takut ini menjawab ya. Keun laras ge teu naon. Sayun di sana itu adalah fa'il. Dari mana? Dari jahruju. Wah. Nah, di sini. Karena terkadang bisa keluar dari yang minum itu, apa yang keluar? Harus ada fa'ilnya. Nah, fa'ilnya adalah syai'un. Jadi syai'un di sana fa'il dari yakhruju. Yang bisa menjadikan orang yang meminum setelahnya bisa merasa tidak senang dengan minuman dan wadahnya itu gitu. Sekarang saya tanya, ya ja'alu di sana jadi apa? Coba ya ja'alu di sana jadi apa? Yang membuat atau yang menjadikan. Yuk, ya ja'alu di sana jadi apa? Halo. Sudah saya jelaskan. Jadi fi'il mudhari. Yuk, jadi naon? Ya ja'alu. Jadi naat ya. Nyaan, naat. Jadi tadi saya menerjemahkannya nih. Terkadang itu kan bisa keluar dari orang yang minum itu sesuatu yang bisa menjadikan orang minum setelahnya itu bisa merasa tidak senang atau tidak enak dengan minuman dan bejananya. Nah, jadi ya ja'al di sana itu adalah bagaimana cara mendeteksinya? Catat di buku antum, catat. Setiap jumlah yang terletak setelah nakirah itu adalah naat. Baik ismiyah maupun fi'liyah. Ya. Jadi setiap jumlah yang terletak setelah nakirah maka dia jadi apa? Naat. Itu harus dicatat ya. Itu faedah yang sangat berharga. Jadi coba lihat. Ya ja'al di sini kan jumlah fi'liyah betul? Ada fi'il dan ada fa'il. Sebelumnya ada isim nakirah. Maka jumlah ini termasuk apa? Na'tun. Jadi gini, yaj'alu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammah wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu jawazan takdiruhu huwa. Oke? Wal jumlatul fi'liyah fi mahalli raf'in na'tun atau sifatun. Kenapa? Dan hadhil jumlah waqa'at ba'da ismi nakiratin. Karena jumlah ini terletak setelah isim nakirah. Semua jumlah yang terletak setelah isim nakirah maka dia dihukumi sebagai naat. I'rabnya nanti i'rab mahalli. Ya? Baik. Makanya kemarin kita rapat semester 3 ini harus selesai durusul lughah. Harus selesai. Jadi kita mulai Agustus, masuk Agustus harus sudah selesai. Sebelum Agustus harus sudah selesai sampai jilid 4 targetnya. Jadi nanti setelah nanti pas semester 3 dan insya Allah saya lagi yang ngajarnya. Kalau nanti ada angkatan baru biar yang lain kata Ustaz Husna kemarin. Itu nanti kita belajar 2, pendalaman nahwu dan balaghah. Insya Allah. Siap? Tong lulus kieu, siap? Siap. Nah kada jiga ieu nanti Kopassus, siap? Siap. Ieu mah jiga ieu mendina PB mah tongkorak ya. Siap. Mahal kudu jiga bintang atuh ya.
Apa? Kang Izan tahu PB? Point blank. Tahu? Point blank. Nah. Nah, bisa menjadikan orang yang minum setelahnya itu bisa merasa tidak senang dengan minuman dan bejananya. Gitu. Mana fa'il dari yaj'al? Udah ya, domir mustatir huwa. Mana maf'ul bi dari yaj'al? Man. Jadi man di sana adalah maf'ul bi. Jadi man ismun mausulun mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bi. Begitu. Jadi bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadikan apa yang objeknya mana? Man. Baik, langsung ke sini ya. Li'annahu qad apa? Ayo. Qad ya. Dusu minan nafhi wa tanafusi fi syarabi ma yadurru as-sihhata. Karena terkadang ini kalau qad menghadapi fi'il mudhari apa artinya? Terkadang. Karena terkadang bisa terjadi dari tiupan itu serta napasnya itu dalam minumannya itu ma yadurru sihhata, apa-apa yang bisa memadaratkan kesehatan, apa-apa yang bisa membahayakan kesehatan. Ya, ini mungkin yang ahlinya bisa lebih mengetahui daripada saya. Saha di dia nu ahli biologi. Nah. Ahli Garut ya. Nah. Coba lihat, mana fa'il dari yahdusu? Mana fa'il dari yahdusu? Ayo. Aina fa'il min yahdus? Domir. Hah? Coba ditebak-tebakkeun leres ge teu naon. Domir. Aina al-fa'il, aina al-fa'il. Mana fa'ilnya? Ayo. Papai we, min, nafi, tanapu. Papai we kagak ada aya jawabannya. Mustatir. Mustatir. Bukan. Coba mana filenya? Ini nih. Yadur. Tiba-tiba. Yadur. Mana filenya atuh? Kuana tos dieun. Mana filenya? Yadur. Kumaha kuana disebutkeun deui eta? Yadur. Yadur. Sok atuh sok asih. Asiha ma. Oh, ma. Failna ma. Ma ismun mausulun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Coba lihat dari segi makna. Wa qad yahdusu minan nafhi wa tanaffusi fi syarabi ma. Terkadang bisa terjadi dari napas dan tiupan tadi itu pada minumannya. Apa yang terjadi itu apa? Belum ada. Ma yadurru as-sihhata. Apa-apa yang bisa membahayakan kesehatan. Jadi ma di sana adalah fa'il dari yahdusu. Belajar nahwu harus praktek seperti ini. Teman saya itu dia hafal jurumiyah. Sorob itu dia amsilatut tasrifiyah itu dia hafal. Jurumiyah hafal, tapi nggak bisa baca kitab. Hafal lagi di dalam kepala eta mah. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul apa? Jurumiyah itu. Al-kalamu huwa lafdun murakkabun mufidun bil wada'i wa aqsamuhu salasah dan seterusnya. Itu dia hafal. Hafal tapi dia tidak bisa baca kitab.
Ketika iya teh, ketika kajian nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak banyak praktek, hanya disuruh untuk menghafal saja tanpa kemudian praktek seperti ini. Nah, kita harus sejalan antara ada sorob yang harus dihafal, ada nahwu yang harus dihafal, tapi harus banyak juga prakteknya. Ya, mudah-mudahan 1 tahun kita jadi ahli ya, insya Allah. Amin ya. Baik, sebelum kita ke Durusul Lughah ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari Pak Asep atau Pak Mimit ada yang mau ditanyakan? Ini Pak Ustadz mengenai minuman yang tradisi. Minuman mana? Ini apa yang bejananya itu ya, wadahnya itu. Jadi bejana itu sehingga tidak boleh ditiup-tiup ataupun bernapas pada waktu minum. Berarti bejana itu digunakan sama orang lain juga atau gimana, sehingga kan nanti orang lain melihatnya jadi jijik atau berbahaya bagi orang lain. Berarti wadah itu dalam makna itu mungkin dipakai bersama-sama atau gimana itu Pak Ustadz? Iya, baik dipakai bersama-sama maupun misalnya bejana yang bisa memang itu nanti akan diminum oleh orang lain itu sama-sama tidak boleh begitu. Ya, apalagi kalau misalnya barang-barang gitu. Contohnya nawan? Mukbang non. Mukbang karena mukbang. Mukbang non makanan Arab teh. Nasi kebuli. Itu kan udah barengan. Nah, itu jangan sampai mereka, ya, tradisi mereka kalau makan kan bareng-bareng. Gitu ya. Tapi hukum itu tidak kemudian menjadikan adat di wilayah setempat saja. Tapi berlaku untuk semuanya. Begitu. Mungkin bejananya itu yang kalau sekarang mah gelas lah ya. Ya. Gelas mah masing-masing ya. Mohon. Kalau diminum gelas wali anak lain itu. Mohon. Tidak mungkin dipakai sama orang lain. Kecuali kalau sudah dicuci itu baru bisa dipakai sama orang lain. Ya, gitu. Tapi tetap itu bisa membahayakan juga kalau kita bernapas di sana. Kemudian kita minum lagi di tempat itu sama saja. Gitu. Ya. Sekali lagi ini tidak wajib ya. Ini tidak wajib, tapi adab. Adab kalau kita meninggalkan ini kita dapat pahala. Tapi kalau misalnya kita teu kahaja misalnya ada orang teh teu kuat ya misalnya gitu. Tidak kemudian kita menjadikan perbuatan tersebut jadi haram, enggak ya. Tapi ini merupakan adab yang harus dikerjakan oleh kaum muslimin. Jangan sampai melakukan seperti itu. La tatanafas fi syarabi. Jadi kalau misalnya ada begini dalam usul fikih nanti belajar ya. Nanti kalau misalnya suatu larangan tidak disertai dengan ancaman itu hukumnya makruh. Ini kan hadis Nabi. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam menaha, melarang saja. Apakah ada ancaman? Tidak ada. Manakala suatu larangan tidak ada ancaman, berarti itu tidak haram. Makruh. Ya, alhamdulillah kalau minum kopi panas kan bisa. Oh iya. Ayatnya kopinya paham ya? Seruput. Kalau misalnya ada perintah tidak disertai ancaman, sunnah. Sunnah. Kalau ada perintah disertai ancaman, wajib. Kalau ada perintah, kalau ada larangan tidak disertai ancaman, makruh. Ada larangan disertai ancaman, haram. Tidak ada larangan, tidak ada perintah, mubah. Ya, Masya Allah. Di tahun ketiga kata Ustaz insya Allah ada pelajaran ulum syariahnya ya. Setelah bahasa Arab kokoh, baru nanti ada pelajaran usul fikih, mustalah hadis dan seterusnya. Mudah-mudahan. Ya. Baik, kita sekarang ada waktu kurang lebih 25 menit ya untuk ke Durusul Lughah. Setahu saya sekarang kita masuk halaman 117. Betul? 117. Betul? Oke. Kenapa? Karena saya mencatat ya, insyaallah. Baik. Kita sekarang akan membahas tentang ma al-mausulah. Banyak yang nulis gini, ma al-mausul salah. Ya. Tapi ma al-mausulatu. Banyak yang nulis isi mausul itu begini. Hati-hati ya, di YouTube saya akan membahas sebenarnya nahwu yang level lanjutan.
materi bahasanya adalah isim mausul. Nulis isim mausul nanti kieu. Oke. Bukan dina YouTube, TikTok, dina TikTok. Ini. Agung teuing mah juga nu bade pemilu. Baligo pemilu. Ya. Nah, ada yang mesti gini, ismu al mausuli. Ini salah kalau tulisan seperti ini. Jadi susunannya bukan mudhof ilaih tapi naat man'ut. Kalau mau gini ismun mausulun. Nah, gini. Atau al ismu al mausul. Saya bilang wah ieu teh santai. Okona nahu lanjutan tapi nulis judulnya lepat atau dia mengatakannya salah. Kita akan bahas tentang ismu mausulin katanya. Bukan ismu mausulin, ismun mausulun. Wah, mau tidak mau ini saya harus aktif di TikTok ya. Makanya itu apa? Follow. Jangan lupa nanti live kalau sudah ada 1000 insya Allah nanti live. Jangan lupa kirim gift ya. Baik ya. Jadi di naat man'utkan ya, ma al mausulatu. Oke. Jadi isim mausul jilid 1 yang sudah kita pelajari baru alladzi. Nah, sekarang kita akan belajar isim mausul apa? Ma. Jadi terjemahnya apa? Ma itu apa-apa yang atau yang saja cukup. Apa yang kada dibejakan ke si mamah kada. kuliah cing laras. Oke, kita mulai dari Naba. Silakan Naba. Oh, saya dulu ya ini ya, coba lihat. Madza ta'kulu ya Ali? Apa artinya? Apa yang kamu makan wahai Ali? Tuang nawan Ali? Nah, gitu. Akulu ma ta'kulu. Saya makan apa yang Anda makan. Oke. Jadi saya makan apa yang Anda makan. Jadi ma itu coba lihat, asyai alladzi ta'kulu, sesuatu yang kamu. Jadi kalau disebutkan ma itu ya dulu ala am. Sanes am iya. Ya dulu ala am itu umum, menunjukkan umum. Jadi kalau disebutkan ma itu umum. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu nama la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian lakukan? Apa? Ya naon pokoknya naon. Mengatakan apapun yang menunjukkan pada umum. Sekali lagi, ada catatan ya. Catatan di sini tidak disebutkan. Ma itu khusus goir akil. Ma itu khusus untuk apa? Goir akil. Tulis ya. Jadi ma itu khusus untuk goir akil. Jadi tidak mungkin yang berakal gitu. Kalau man baru yang berakal. Nanti kita bahas ya. Ada man. Baik, Naba. Anta takror rokmain. Al-awwal wa tsani. Fadal. Mada tashrabu ya Aba Bakrin? Ashrabu ma tashrabu. Apa yang kamu minum wahai Abu Bakar? Aku meminum apa yang kamu minum. Ahsan ya. Coba maknya di sini fi mahali apa? Fi mahali nasbin maf'ul bih. Kan saya minum apa yang diminum? Harus ada objeknya. Ma. Jadi ma di sana itu apa? Fi mahali nasbin maf'ulun bih. Jadi kalau isim mausul i'rabnya apa? Fi mahali nasbin. Kalau isim mausul itu i'rabnya i'rab mahalli namanya ya. I'rab itu ada yang asli, ada yang far'i, ada yang takdiri, ada yang mahalli. Nanti jilid 3. Tapi kita sekarang sedikit-sedikit ya. Ma di sana adalah fi mahalli nasbin maf'ul bih. Oke, lanjut Naba. 2.
Afahima. Hah? Afhamu ini. Oh, afhamu. Afhamu ma taqulu. Mm-mm. Aku tidak paham apa yang kamu ucap. Aya napina gitu. Aku paham. Apakah kamu Wes. Fahima yafhamu. pahima? Saya paham. Saya paham apa yang kamu ucapkan. Iya, saya paham apa yang Anda katakan. Ana afham ma taqulu. Saya paham apa yang Anda ucapkan. Nah, ma di sana juga sama fi mahali nasbin maf'ul bi. Kan memahami harus ada objeknya, betul? Nah, mana objeknya? Ma. Ya tuh ya, Masya Allah. Syukran. Tafadhol ya Dilan. Masya Allah. 3, 4. Yo, bismillah Kang Izan. Saastari ma turidu. Sahih. Aku akan memberi Betul. aku akan memberi apa yang kamu inginkan. Wes, ini harusnya ke istri Kang Isan ya, jangan ke saya. Saastari ma turidu. Saya akan membelikan apa yang Anda inginkan. Maknya fi mahali nasbin maf'ul bih. Maknya jadi maf'ul bih. Lanjut. Uktub ma sami'tul yauma. Ma sami'ta. Ma sami'ta. Uktub ma sami'tal yauma Yauma fil fasli. fil fasli. Ahsan. Tulislah apa yang kamu dengar hari ini di kelas. Iya, sip. Catat apa yang Anda dengar di kelas. Fadl ya akhi Maulana. Nasitu ma qala lil mudarisu Amsi. amsi. Aku lupa apa yang dikatakan guru kepadaku kemarin. Ya, betul. Saya lupa apa yang sudah dikatakan guru padaku kemarin ya. Sujud sahwi. Nah. Jadi ma di sana adalah maf'ul bih. Sip. Nasi itu artinya apa? Lupa. Nasya yansa itu artinya lupa. Orang Indonesia terlalu banyak makan nasi jadi lupa. Tapi kalau orang-orang Pamengpeuk itu bilangnya nasia teh poho-poho ting. Itu nasia. Nasia itu artinya lupa ya. Lanjut. Qala Allah Ta'ala fi suratil Saffi lima taquluna ma la taf'aluna. Nah, ini yang tadi ya. Ya, terjemahkan. Anda mau menafsirkan? Terjemahkan dulu sebelum menafsirkan. Tafsirkan. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam surat Shofat, berfirman. Sebatkan firman itu. Mengapa 5 itu? Ya, mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Nah, ini ya. Jadi ma di sana itu adalah maf'ulun bih. Sip. Lanjut. Wa qala ta'ala fi suratil kafirun. Qul ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Janganlah aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah. Iya, sip ya. Jangan. Inilah apa? Makanya kata salah satu yang dikatakan sebagai ulama, kita itu jangan mengatakan kepada orang kafir itu kafir, tapi katakan apa? Non muslim. Kafir weh. Kafir. Karena kalau kita misalnya mengatakan tidak boleh menggunakan narasi kafir, bagaimana dengan surat Al-Kafirun kan? Makanya Al-Kafirun teh surat favorit dia ketika sholat sunat. Meren itu.
Ya. Jadi apa? Dan kafir itu hanya sebuah istilah, jangan kesinggung ya. Kalau disebutkan kafir itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah. Jadi Al-Quran cukup menggunakan ma, untuk disebutkan berhala, naon, enggak. Karena nanti bisa diprediksi apa saja nanti agama-agama baru yang bermunculan itu kita tidak akan sampai menyembahnya. Ya. Sip, lanjut. Wa qala ta'ala. Wa qala ta'ala fi surati Ali Imran, dan Allah berfirman di surat Ali Imran, sanaktubu ma qalu. Kami akan menulis apa-apa yang kalian ucapkan. Mereka. Mereka Iya. ya. Kami akan mencatat apa yang mereka katakan. Jadi ma di sana adalah maf'ul bih. Sip. Dari sini kita bisa melihat atau merekap ya. Si rekap. Kita akan merekap semua ma yang sudah kita pelajari. Pertama, ma yang sudah kita pelajari adalah ma an-nafiyah. Apa ma nafi itu? Untuk menafikan. Ma indi kitabun, apa artinya? Saya tidak punya kitab. Jadi nafi ini. Ma fahim tu darsa, aku tidak paham pelajaran. Ma adri, aku tidak tahu. Mungkin di sini ada yang menganggap bahwa ini adalah mausul. Nah, kita bisa membedakan mana mausul ya, nanti mana nafi dan mana ma yang lainnya itu tergantung dari sejauh mana kita sering berinteraksi dengan kitab. Ya. Sejauh mana kita berinteraksi dengan kitab. Nah, insya Allah ya, jam terbang ya, insya Allah. Oke. Jadi jangan ini, banyak orang yang gagal belajar bahasa Arab itu penyebabnya satu, sabar. Gitu. Itu kuat sabar. Saya alhamdulillah bisa sabar sampai akhir karena tidak ada kegiatan. Sabar. Sabar sampai akhir ya. Tidak ada kegiatan itu maksudnya kegiatan lain dicoret gitu. Kegiatan saya hanya belajar saja dulu. Baik ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersabar ya belajar. Amin, insyaallah. Hese. Nya hese. Ada hadiah naga surga. Coba susah ya, memang rintangan ya, rintangan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Baik, yang kedua adalah ma apa? Al istifhamiyah. Mahadha, apa ini? Mas muka, siapa namamu? Madza taktubu. Jadi madza taktubu itu ma-nya itu adalah istifham. Za-nya ziyadah. Jadi za-nya itu hanya apa? Ziyadah, hanya tambahan saja. Jadi bukan isim isyarah. Banyak yang mengira ini za-nya isim isyarah, salah. Bukan isim isyarah. Jadi za-nya itu hanya apa? Ziyadah, hanya tambahan saja. Yang ketiga, ma al mausulah yang tadi kita bahas. Akulu ma ta'kulu. Saya makan apa yang Anda makan. Saya akan menghem-hem apa yang Anda hem-hem. Yang Anda upik. Sastari ma turido. Saya akan membalikan apa yang Anda inginkan. Lima taqulu nama la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan hal yang tidak kalian kerjakan? Baik, ada tidak yang terlewat maknya? Kira-kira yang sudah kita pelajari. Ada satu. Mata ajubiyah. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Ma'ajmalah dalam masjid. Ya. Ma'ajmalah kaya putra. Ya. Oh, Masya Allah. Amin. Oke. Ma uridu syai'an, ma akaltu syai'an, ma ra'aitu syai'an, ma fahimtu syai'an. Ini semuanya ma apa? Ma apa? Ma uridu syai'an, ma akaltu syai'an, ma ra'aitu syai'an, ma fahimtu syai'an. Ma-nya ma apa? Ma nafiyah. Betul? Saya tidak ingin. Iya, ma nafiyah. Al-Qur'anu kitabullahi. Apa artinya? Al-Quran adalah kitabullah. Qara'atul Qur'ana ahfadul Qur'ana. Sudah kita pelajari ya. Di salah satu masahifah. Saya punya 3 mushaf. Masahifah di sana majlur. Karena bilangan 3 sampai 10 ma'dudnya harus
majrur. Kenapa di sana fathah? Goir munsharif. Ghair munsharif. Betul ya? Jadi namanya apa? Sigoh muntahal jumu'. Sigoh muntahal jumu'. Masahif. Wada'tul mushafa alal maktabi. Apa artinya? Saya meletakkan mushaf di atas meja. Aqra'u minal mushaf. Saya membaca dari mushaf. Oke ya, ini terakhir. Hadal, kita baca bareng-bareng. Ketika kita menemukan kata goir, sudah kita bahas, semua lafaz goir itu pasti mudhaf. Dan goir itu tidak mungkin terpisah, jadi tidak bisa goir ke depannya tidak ada kata lagi, pasti ada mudhaf ilaihnya. Itu ya, tahu goir. Hal anta takul, goir. Eta mah jika rencangan anak nembe belajar hiwar. Ustad, iya pesantren. Ustad, ana uridu an azuro ila bayti anta, walakin ana goir ladid katanya. Ustad abdi teh hayang nganjang ka bumi Ustad, tapi ngaraos abdi teh teu enak teh. Walakin ana goir ladid. Walakin ana goir ladid. Nah, uslub yang seperti itu tidak dipakai oleh orang Arab. Hadal uslub goir musta'mal bil lughatil arabiyyah. Tidak dipakai oleh orang Arab. Goir ladid. Tadi teh hal anta takul? Goir. Bukan goir, kalau goir harus ada mudhaf ilaihnya setelahnya. Kalau misalnya tidak, cukup saja lah. Kalau belum, lama gitu. Goir. Jadi goir itu selamanya harus ada mudhaf ilaih. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Hadal waraku musattarun. Yo. Hadal waraku musattarun. Wa hadal waraku ghairu musattarin. Hadal waraku ghairu musattarin. Apa artinya? Kertas ini bergaris. Kertas ini tidak bergaris. Hadal khabaru sahihun. Hadal khabaru ghairu sahihin. Hadal khabaru ghairu sahihin. Berita ini benar, berita ini tidak benar. Jadi setelahnya itu pasti mudhaf ilaih. Oke? Baik, ini kosakata yang ada di bab yang ke-16. Pertama apa? Mushaf. Jamannya masahif. Apa arti mushaf? Mushaf. Halwa Manis. Permen. Manis. Jamannya halawa. Halawatul iman. Permen pemirsa. Hadisnya kan? Halawatul iman. Safun. Permen. Baris. Jamannya sufuf. Sufuf aku. Pain atas suwete sufuf mintama misolah. Ada imam yang seperti itu ya. Ada juga imam yang baca sufuf aku langsung buka apa? Pedang. Siwak. Siwak ya. Kan suka gitu ya? Suka ada kan? Siwak gitu kan. Kalau saya di Bekasi, karena saya pernah sekolah di Bekasi setahun, setelah dari Imarat ke sana, sholat itu di satu masjid itu bukan lagi luruskan saf. Ketika saya masuk sebagai peserta baru daurah, celana angkat ke saya itu. Celananya angkat dek ke saya. Saya waktu itu masih adik-adik. Usia 19 tahun. Dek, angkat celananya. Jadi bukan lagi saf tapi celana. Tapi ada di sana ya, di kampung saya. Imam itu ini. Masangkan batu ali. Mohon apa imam? Imam itu masang batu ali. Oke ya, itu namanya safun, jamannya apa? Sufuf. Ada surat dalam Al-Quran, surat apa? As-Saff. Masya Allah. Kumash siapa? Kain. Jamannya apa? Akmishah. Jadi kain polos itu namanya kumash. Kalau sudah dikaput, saub. Kalau ada kancingnya, komis. Oke. Namudaj apa? Sampel, contoh.
Jamannya namadij. Suratun gambar. Kalau surutu itu untuk apa? Untuk menghadirkan arwah-arwah. Uka-uka. Zamannya suar. Putra mah mau apa lu uka-ukanya? Dulu ada film uka-uka kan? Uka-uka dan pocong mumun. Tahu kan pocong mumun? Kang Isan mendingan film pocong mumun sama nyanyikan. Jangan masih dia ribet. udah jangan. Masjid ya. Nanti di asramanya Kang Isan. Daik apa? Sempit, sareksek doik itu ya. Hati-hati jangan memberikan anak namanya dojik. Ya. Uhor zamannya muannas dari uhor itu mudzakkar, muannasnya apa? Ukhra. Asmar itu muannasnya apa? Samro. Apa arti asmar? Coklat. Musattor apa? Bergaris. Syai'un sesuatu, zamannya apa? Asya. Ghaba yagibu gaib. Istara yashtari membeli ya. Alhamdulillah. Besok kita akan belajar tentang lam ta'lil insyaallah. Oke. Mudah-mudahan ya, ini walau alam, mudah-mudahan sebelum Ramadan mendekati tamat jilid 2 ya. Mudah-mudahan. Tapi target kalau saya kemarin ngitung sebelum Ramadan kita harus selesai sampai bab 24. Tentang adad ma'dud. Oke. Baik. Saya kira cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti insyaallah setelah ditutup biar nyantai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.